Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Hanafi dengan NIM 2007026079. Saya berasal dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan jurusan Gizi dengan kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan perhitungan gizi dan angka kecukupan gizi responden food recall dan record. Yang pertama adalah latar belakang. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Status gizi dalam keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Setiap individu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda antar individu. Hal ini tergantung pada usia orang tersebut, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari-hari, dan berat badan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui tingkatan kecukupan gizi responden, dan kedua adalah untuk mengetahui bagaimana status gizi responden. Lalu ketiga ada metode. Untuk menilai status gizi suatu individu, kelompok maupun masyarakat, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Sistem penilaian status gizi dapat menggunakan metode food recall 24 jam. Metode ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah makanan serta minuman yang telah dikonsumsi dalam 24 jam yang lalu. Recall dilakukan pada saat wawancara dilakukan dan mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Wawancara menggunakan formulir recall harus dilakukan oleh petugas yang terlatih. Data yang didapatkan dari hasil recall lebih bersifat kualitatif. Untuk mendapatkan data kuantitatif, maka perlu ditanyakan penggunaan URT atau ukuran rumah tangga. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode food record. Food record merupakan catatan responden mengenai jenis dan jumlah makanan dan minuman dalam satu periode waktu, biasanya 1-7 hari, dan dapat dikuantifikasikan dengan estimasi menggunakan URT. Kemudian hasil penilaian. Berikut merupakan tabel perhitungan gizi responden dari food recall. Di sini terdapat waktu pagi responden, menu pagi responden yaitu ada susu, roti putih, dan margarin. Untuk susu, total energinya yaitu ada 125 kalori, 7 protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat. Untuk roti putih, terdapat total 175 kalori, 4 gram protein, 0 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Untuk margarin di sini terdapat energi sebesar 72 kalori, 0,06 gram protein, 8,1 gram lemak, dan 0,04 karbohidrat. Di sini menu salingan siang responden hanya memakan buah melon sebanyak 1 potong dengan berat kotor 190 gram dengan total energi sebesar 50 kalori, 0 protein, dan 0 lemak, serta 12 gram karbohidrat. Untuk menu siang, responden memakan nasi dengan URT 1 centong dengan berat kotor sebesar 60 gram, lalu memiliki total energi 108 kalori, protein 1,8 gram, lemak 0,18 gram, dan karbohidrat 23,88 gram. Lalu untuk bayam, responden mengonsumsi sebanyak 1 gelas dengan berat kotor 100 gram dengan total energi yaitu 25 kalori, 1 gram protein, 0 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat. Lalu ada telur dadar dengan URT 1 butir memiliki energi sebesar 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Lalu untuk penyerapan minyak telur dengan BDD persen yaitu 9%, memiliki energi sebesar 43,75 kalori, 0 gram protein, 4,95 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat.
Lalu responden juga mengonsumsi teh hangat dengan gula sebesar 1 sendok makan. Memiliki energi sebesar 39,4 kalori, 0 gram protein, 0 gram lemak, dan 94 karbohidrat. Pada selingan sore, responden mengkonsumsi sosis bakar dengan URT 1 potong dan berat kotor 100 gram. Memiliki total energi 300 kalori, 14 gram protein, 26 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Lalu untuk selanjutnya, responden mengonsumsi sosis bakar tersebut dengan lapisan atau dengan baluran margarin sebanyak 1 sendok makan dengan total kalori sebanyak 72 kalori, 0,06 gram protein, 8,1 gram lemak, dan 0,04 karbohidrat. Untuk malamnya, responden mengonsumsi nasi dengan URT 1 centong, lalu dengan total energinya yaitu 108 kalori, 1,8 gram protein, 0,18 gram lemak, dan 23,88 gram karbohidrat. Lalu ada tumis jamur dengan URT 3 sendok makan dengan total energi yaitu 9 kalori, protein 0,87 gram, lemak 0,03 gram, serta karbohidrat sebanyak 1,65 gram. Lalu terdapat tempe goreng dengan URT 1 potong dengan total energi 37,5 kalori, protein 2,5 gram, lemak 1,5 gram, dan karbohidrat sebanyak 3,5 gram. Untuk penyerapan minyak tempe sebesar 10% dengan total energi yaitu sebanyak 22,1 kalori, 0 gram protein, 2,5 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Lalu di sini responden untuk minumannya yaitu mengkonsumsi 1 gelas air putih dengan berat kotor 100 gram. Untuk total keseluruhan energi yang sudah diasup oleh responden yaitu sebesar 1261,75 kalori. Lalu ada 39,79 gram protein. Lalu total lemaknya ada 62,54 gram. Lalu total karbohidrat yang diasup ada 213,99 gram. Perhitungan status gizi responden yang menggunakan metode food recall. Untuk riwayat personal, dia bernama Firdaus Watul Hasanah dengan aktivitasnya yaitu aktif atau seorang pelajar. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Untuk antropometrinya, dia berusia 19 tahun dengan berat badan 45 kg serta tinggi badan 153 cm. Untuk indeks antropometrinya dengan IMT-nya sebesar 19,56 dan termasuk atau terkategori normal. Untuk IMT per U-nya yaitu sebesar 1,02. Jika dihitung dengan rumus IOM, dihasilkan berat badan idealnya yaitu sebesar 47,7 kg. Kemudian perhitungan dari TEE memiliki total 1868,414 kalori. Itu untuk energinya. Lalu untuk proteinnya sebesar 70,06 gram. Untuk lemak sebesar 51,9 gram. Dan untuk karbohidrat sebesar 280,26 gram. Ini perhitungan menggunakan rumus Mifrin, yaitu BMR dari responden tersebut sebesar 1150,25 kalori. Lalu kebutuhan energi dari responden tersebut sebanyak 1656,36 kalori. Kebutuhan proteinnya yaitu 62,11 gram. Kebutuhan lemaknya yaitu 46,01 gram. Kebutuhan karbohidratnya yaitu 248,45 gram. Di sini menggunakan rumus AKG
yaitu untuk angka kecukupan energinya memiliki total 1840,9 kalori. Untuk angka kecukupan proteinnya memiliki total 49,09 gram. Untuk angka kecukupan lemak yaitu 53,18 gram. Dan untuk angka kecukupan karbohidrat sebesar 294,54 gram. Lalu terdapat tingkat kecukupan gizi dari responden pada angka kecukupan energi memiliki persentase 68,53%. Lalu untuk angka kecukupan protein memiliki persentase 81,05%. Untuk angka kecukupan lemak memiliki persentase 117,6%. Dan untuk angka kecukupan karbohidrat memiliki persentase 72,65%. Lalu di sini terdapat tabel perhitungan gizi dari responden menggunakan metode food record. Pada waktu pagi, responden hanya mengonsumsi menunya yaitu mie sedap rebus dengan URT 1 bungkus, memiliki total energi 320 kalori, 8 gram protein, 14 gram lemak, dan 43 karbohidrat. Lalu responden juga memakan nasi putih sebanyak 1 centong dengan total kalori yaitu 108, dengan total energi yaitu 108 kalori, 1,8 gram protein, 0,18 gram lemak, dan 23,88 gram karbohidrat. Selanjutnya untuk selingan siang, responden mengonsumsi es jeruk dengan bahan jeruk dan gula sebanyak 1 sendok makan. Di sini jeruknya memiliki total energi yaitu 39,4 kalori, 0 gram protein, dan 0 gram lemak, dan 94 karbohidrat. Untuk gulanya yaitu memiliki total 39,4 kalori, 0 gram protein, 0 gram lemak, dan 94 gram karbohidrat. Mohon maaf, tadi jeruknya memiliki total karbohidrat sebesar 12 gram. Lalu untuk menu waktu siang, responden mengonsumsi nasi lagi sebesar 1 centong dengan energi sebesar 108 kalori, protein 1,8 gram, lemak 0,18 gram, serta karbohidrat 23,88 gram. Lalu responden juga mengonsumsi telur dadar dengan URT 1 butir dengan total energi sebanyak 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Untuk penyerapan minyak pada telur, di sini BDD persennya yaitu 9% dengan total energi yaitu 43,75 kalori, 0 gram protein, 4,95 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Lalu responden juga mengonsumsi tumis buncis dengan URT 3 sendok makan dengan energi 7,5 kalori, lalu terdapat 0,3 gram protein, lalu 0 gram lemak, serta 1,5 gram karbohidrat. Lalu ada tempe goreng dengan URT 1 potong memiliki total energi sebanyak 37,5 kalori, 2,5 gram protein, 1,5 gram lemak, dan 3,5 gram karbohidrat. Untuk penyerapan minyak pada tempe di sini adalah 10% dengan total energi 22,1 kalori, 0 gram protein, 2,5 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Untuk selingan sore, responden mengonsumsi es teh dengan gula 1 sendok makan dengan total kalori sebanyak 39,4 kalori, 0 gram protein, 0 gram lemak, dan 94 gram karbohidrat. Responden juga mengonsumsi tempe goreng lagi sebanyak 2 potong dengan total energi yaitu 75 gram, 5 gram protein, 3 gram lemak, dan 7 gram karbohidrat. Di sini penyerapan tempe
masih sama, yaitu 10% dengan total energinya yaitu 44,2 kalori, 0 gram protein, 5 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Untuk menu waktu malam, responden mengonsumsi nasi sebanyak 1 centong dengan total energi yaitu 108 kalori, 1,8 gram protein, 0,18 gram lemak, dan 23,88 gram karbohidrat. Lalu responden juga mengonsumsi ayam goreng dengan URT 1 potong dan total energinya yaitu 51,85 kalori, 3,16 gram protein, 4,35 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Lalu untuk penyerapan minyak ayam yaitu sebesar 10% dengan total energi yaitu 26,52 kalori, 0 gram protein, 3 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Lalu untuk minumannya, responden meminum es teh dengan gula 1 sendok makan dengan total energi sebesar 39,4 kalori, 0 gram protein, 0 gram lemak, dan 94 gram karbohidrat. Untuk total keseluruhan konsumsi energi, responden dengan metode food record sebanyak 1195,35 kalori. Untuk proteinnya yaitu sebanyak 31,36 gram protein. Lalu lemak terdapat 43,84 gram. Dan total konsumsi karbohidratnya yaitu sebesar 420,64 gram. Untuk perhitungan angka kecukupan gizi responden food record yaitu riwayat personal dengan nama Muhammad Ghazali Hidayat dengan aktivitasnya yaitu aktif atau sebagai mahasiswa, jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Untuk antropometrinya, responden berusia 20 tahun dengan berat badan 56 kg dan tinggi badan 170 cm. Untuk indeks antropometrinya didapatkan hasil IMT sebesar 19,37 atau terkategorikan normal. Di sini dihitung dengan menggunakan rumus IOM. TEE-nya yaitu atau total energi sebesar 2502,42 kalori. Lalu untuk protein yaitu sebesar 93,84 gram. Untuk lemaknya yaitu sebesar 69,51 gram dan karbohidrat sebesar 375,36 gram. Lalu perhitungan menggunakan rumus Mifflin. Didapatkan BMR dari responden yaitu 1527,5 kalori. Lalu kebutuhan energi respondennya yaitu sebesar 2199,6 kalori. Kebutuhan proteinnya sebesar 82,48 gram. Kebutuhan lemaknya sebesar 61,1 gram dan kebutuhan karbohidratnya sebesar 329,94 gram. Lalu perhitungan menggunakan rumus AKG, diketahui angka kecukupan energi responden sebesar 2473,33 kalori. Angka kecukupan proteinnya sebesar 60,66 gram. Untuk angka kecukupan lemaknya yaitu 70 gram dan angka kecukupan karbohidratnya sebesar 401,33 gram. Lalu terdapat perhitungan tingkat kecukupan gizi responden. Dengan angka kecukupan energi memiliki persentase 48,32%. Lalu untuk angka kecukupan protein memiliki persentase 51,69%. Untuk angka kecukupan lemak memiliki persentase 62,62%. Dan untuk angka kecukupan karbohidrat memiliki persentase sebesar 104,81%. Selanjutnya ada pembahasan. IMT atau indeks massa tubuh merupakan salah satu indeks antropometri yang digunakan untuk menentukan status gizi seseorang. Berdasarkan hasil food recall 24 jam selama 1 hari, responden tersebut mempunyai asupan gizi yang kurang, namun status gizinya terbilang normal. Berdasarkan dengan metode food record, dihasilkan data bahwa responden tersebut memiliki asupan gizi yang kurang, namun dengan status gizi yang juga terbilang normal.
Ini menunjukkan juga seseorang yang memiliki status gizi normal, belum tentu asupan gizinya juga normal. Kebiasaan seperti meninggalkan sarapan, kurangnya frekuensi makan dalam sehari-hari, dan kurangnya frekuensi asupan buah dapat menyebabkan kurangnya asupan gizi seseorang seperti responden-responden di atas. Kesimpulannya yaitu responden yang menggunakan atau dengan metode food recall mempunyai status gizi yang normal. Responden dengan metode food recall memiliki kebutuhan energi atau asupan yang kurang. Lalu responden dengan metode food record mempunyai status gizi yang normal juga. Lalu responden dengan metode food record memiliki kebutuhan atau asupan energi yang kurang juga. Baik, sekiranya segitu saja presentasi laporan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.